Nah, mulai hari ini saya akan khusus di channel ini, channel Sarah Ayu Ibrahim. Saya belum bisa live dengan channel asli saya karena masih dihukum sama YouTube karena laporan polisi Indonesia. Saya dilaporkan katanya menghasut. Itu padahal saya nggak ada buktinya menghasut apa, karena saya benci dengan satu kaum katanya, dan tidak boleh begini-begini. Nah, seperti khutbah saya seperti ini juga akan mendapatkan pengaruh dari YouTube. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kenapa? Karena saya menyinggung terus katanya, menyinggung agama itu. Ya, maksud saya tidak ada yang lain kecuali agar orang-orang saudara-saudara saya di Bima, keluarga saya itu berubahlah. Jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Mbah Udin yang sedang sedih. Ya, jadi kemarin saya sempat buat satu konten, saya tanya gitu kan, ini Saifuddin Ibrahim kok sudah 5 hari nggak muncul gitu kan, kemana Saifuddin Ibrahim kok nggak muncul-muncul gitu. Ya ternyata dijawab oleh Saifuddin, dikatakan oleh Saifuddin, dia lagi sedih nih ya, lagi stres. Rupanya channel utama dia, yaitu Saifuddin Ibrahim, itu sekarang nggak bisa upload video, nggak bisa live, ya, kena hukuman. Yang lebih ngakak itu, padahal Saifuddin Ibrahim ya, baru beberapa hari yang lalu, beberapa minggu sih, udah beberapa minggu yang lalu, dia koar-koar. Ya, saya sedang ada di kantornya YouTube, ingin melaporkan channel-channel kadrun, dia bilang ya. Kan dibilang sama Saifuddin seperti itu. Dia jalan-jalan, terus dia bilang, saya lagi di kantor YouTube ini ya, saya ketemu dengan petinggi-petinggi YouTube, saya akan laporkan ini channel-channel Muslim. Ya, teman-teman juga sangat familiar ya dengan kontennya Mbak Udin itu. Jadi gaya-gaya melaporkan channel-channel Muslim, kok malah channelnya Mbah Udin yang malah ditutup sama YouTube ya, nggak dikasih mengudara. Kasihan juga nih Mbah Udin. Ya, jadi dia ke sana, ya, malah menarik perhatian orang-orang YouTube. Sehingga orang-orang YouTube malah tutupin channel dia. Ini gimana sih ceritanya? Ya, masa Mbah Udin ke sana, malah yang ditutup channelnya Mbah Udin. Ya. Harusnya kan yang ditutup channelnya Muslim. Ini YouTube gimana sih? Terbalik apa gitu kan? Kok yang ditutup malah channelnya Mbah Udin kita ini? Kasihan dong Mbah Udin. Mbah Udin udah lagi di Amerika, ya dia butuh biaya banyak, mahal di situ hidup. Masa ditutup pula channelnya? Nggak boleh dong begitu. Ya, YouTube nih nggak boleh seperti itu. Kasihan Mbah Udin. Di sana biaya hidupnya mahal. Ya, dia butuh biaya besar untuk bisa hidup di negara Amerika. Belum lagi anaknya juga ketinggalan di Indonesia, coy. Ya, anak dia itu kan ketinggalan di Indonesia. Di sini banyak biaya hidupnya, mahal. Ya. Jadi buat YouTube, kasihan lah sama Mbak Udin. Tolonglah dibukakan lagi channelnya. Ya, kasihlah dia biar koar-koar. Kenapa? Karena kalau Udin koar-koar, makin banyak orang yang memutuskan mualaf. Ya, kami senang gitu kalau channel Udin itu mengudara. Yang pertama, banyak orang yang tersadarkan, ya, menjadi tahu bahwa ajaran sebelah ini ganas. Ajaran sebelah ini suka menghujat agama lain. Ya, jadi tahu orang gitu kan. Selama ini kan teman-teman kita di sebelah, orang-orang Kristen awam, ya, itu berpikir bahwa agama Kristen itu damai. Ya, yang sadis agama Islam. Selama itu kan stigma itu yang dibangun. Ya. Stigma itu yang selalu dibangun
oleh orang-orang, ya. Tetapi kenyataannya orang akan lihat gitu kan, wah rupanya yang sadis itu malah agama dari sebelah, maki-maki agama lain, marah-marah, hina-hina, hujat-hujat gitu kan. Berkat adanya Saifuddin, Kosman, dan Paul Jang, makin banyak nih orang-orang Kristen tersadarkan bahwa ternyata Islam ini selama ini cuma jadi korban, ya. Hanya Islam ini yang jadi korban gitu. Bukan seperti yang dibilang sama pendeta-pendeta, ya selama ini mereka bilang, wah kita ini damai gitu kan. Jadi ini bagus sebenarnya. Ya, ini sangat bagus. Oke, kita akan reminder bagaimana Udin ke kantornya YouTube ya, biar teman-teman ingat. YouTube saya yang suka ngejek Saifuddin Ibrahim, gua udah lapor nama lo. Yang YouTube kacang-kacangan itu, yang pengikut Bang Mamat, yang suka hanya menghina YouTuber Kristen. Wah, kamu beda dengan saya, beda. Pasti YouTube itu membela saya. Ataupun menteri-menteri besar yang nyuruh-nyuruh, tutup YouTube-nya Saifuddin Ibrahim. Nggak bakal ditutup, karena saya dekat dengan YouTube sekarang. Misalnya channel-channel kacang-kacangan itu, si Nandar, si Tasik Ngaji, Masjid YouTube, HMC, mereka tidak berani mengungkap, membicarakan masalah pedofil, kasus Jombang, anak ustadz, anak kiai. Yang merusak itu semua, yang merusak agamanya sendiri, mereka nggak berani nyinggung. Assalamualaikum. Ya, teman-teman bisa lihat ya gaya-gayanya Saifuddin di kantor YouTube ya. Dia bilang saya dekat sama petinggi-petinggi YouTube ya, dekat sama petinggi-tinggi YouTube, akan dia laporkan itu ya, Nandar, Tasik Ngaji, Masjid YouTube, HMC gitu ya, dilaporkan. Ya dilaporkan sama dia, malah channel dia yang KO. Malah channel dia yang KO. Kasihan sekali nih Mbak Udin ya. Kasihan sekali. Ya YouTube, cobalah dibalikin, kasihan. Dia nggak bisa mengudara loh. Channel utamanya itu yang rame penonton. Kalau channel kedua dia, channel cadangan dia nggak rame yang nonton. Ya nggak rame, kasihan. Kasihan Mbak Udin ini. Ya, dia butuh makan. Ya, dia butuh biaya yang sangat besar di sana. Ya, tapi bagus juga lah. Jadi dengan begini mungkin para donatur akan makin kasihan dengan Mbak Udin. Para donatur akan lebih rajin untuk transfer ya. Kita lihat nih betapa sedihnya Mbak Udin, di mana channelnya itu ditutup oleh YouTube, ya tidak bisa live di channel utamanya. Ya kita lihat, teman-teman bisa saksikan ya. Ini channel Sarah Ayu Ibrahim, bukan channelnya si Udin. Channel utamanya Udin sudah ketutup ya. Kita dengar dulu statement Udin. Ini semua Muslim itu selalu saling ribut antara satu dengan yang lain dan tidak bisa bersatu. Dan begitu banyak konflik di dalam ajaran mereka ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya ini sebagai orang Kristen yang telah belajar aktif tentang Alkitab dan juga perbandingannya dengan Al-Quran, maka saya tidak pernah kompromi tentang ajaran ini. Saya tetap bercerita sesungguhnya begini dan begini. Nah, ya di sini saya mau bilang ya, yang sering konflik itu agama siapa sebenarnya, Mbak Udin? Ya, cobalah jujur, agama mana yang sering berantem sesama? Siapa yang sedang berantem sesama? Kita lihat di dunia debat ini. Ya, kita lihat di dunia debat ini bagaimana pendebat Kristen itu cakar-cakaran semua, antar pendeta saling membidat-bidatkan, ya mengatakan sesat sana, sesat sini gitu kan. Bagaimana antar pendebat itu saling menjegal agar channel dia yang naik, channel orang lain jangan naik. Begitu juga dengan Saifuddin. Berapa banyak channel Kristen yang Anda strike? Channel Kristen yang Anda strike. Ya, apa Anda lupa betapa teganya Anda melakukan strike? Sampai waktu itu Kanuru memposting ya dengan mengatakan kalau channelnya mati, ya uang listrik
nggak bisa dia bayar. Sampai uang listrik sama air nggak bisa dia bayar. Betapa sedihnya gitu. Itu kebutuhan dasar kan, listrik sama air. Nggak bisa dia bayar nanti. Karena distract sama Saipudin. Apa Anda lupa itu Saipudin? Ya, Anda bisa cek. Sampai sekarang channel-channel Kristen itu baku hantam semua. Membidat-bidatkan. Orang reform mengatakan karismatik sesat. Sampai sekarang pun dibilang sesat. Ya, berapa banyak pendeta yang saling-saling hujat. Saling hujat sana sini ya. Anda lupa. Sedangkan di Muslim, ya kami damai. Ya kami damai. Lihat aja kacamata kecilnya gitu kan. Mulai dari dunia debat aja. Kita nggak usah ngomong terlalu lebar. Kalau kita ngomong negara itu ada politiknya. Ya. Kalau antar negara itu udah politik. Tapi kita lihat dalam skop bermasyarakat di Indonesia. Betapa umat Muslim itu damai aja kok. Nggak ada masalah. Teman-teman Kristen ini yang saling membidat-bidatkan, maki-makian gitu kan. Jadi bercerminlah Mbak Udin. Ya, bercerminlah. Oke, kita akan dengar betapa sedihnya Udin ya. Setelah ke kantor YouTube, malah channel dia yang ditutup oleh YouTube ya. Malah channel dia yang nggak bisa lagi mengudara. Ya, kita lihat betapa sedihnya Mbak Udin. Mulai hari ini saya akan khusus di channel ini, channel Sarah Ayu Ibrahim. Saya belum bisa live dengan channel asli saya karena masih dihukum sama YouTube karena laporan polisi Indonesia. Saya dilaporkan katanya menghasut. Itu padahal saya nggak ada buktinya menghasut apa. Karena saya benci dengan satu kaum katanya. Dan tidak boleh begini-begini. Nah, seperti khutbah saya seperti ini juga akan mendapatkan pengaruh dari YouTube. Saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kenapa? Karena saya menyinggung terus katanya, menyinggung agama itu. Ya, maksud saya tidak ada yang lain kecuali. Ya, teman-teman udah dengar ya. Kasihan sekali Mbak Udin tidak bisa mendapatkan dana dari YouTube ini ya. Teman-teman dengar nih. Dari YouTube saya tidak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kenapa? Karena saya ya teman-teman udah dengar ya, dia nggak bisa mendapatkan dana dari hasil siaran ini. Kasihan loh Saipudin. Ya, kasihan Saipudin. Jadi bagi oten-oten, jangan lupa donasi yang lebih kencang. Karena Saipudin ini lagi pincang. Selama ini kan pendapatan dia itu dari YouTube dan juga dari donasi ya. Dari YouTube dengan menghujat-hujat, terus dari donasi. Ini sekarang pincang. Bincang, dia cuma dapat dari donasi. Kalau dari YouTube masih dapat, ya karena channel keduanya ada juga yang nonton, tetapi nggak banyak. Tidak sebanyak channel utamanya ya, teman-teman bisa lihat. Ini channel utama Saipudin. 9 hari yang lalu terakhir live, terus nggak live lagi ya. Udah 9 hari yang lalu terakhir dia live. Ya, udah nggak bisa live lagi. Karena di channel inilah yang rame penontonnya. Ya, lumayan rame lah penontonnya. Walaupun terakhir-terakhir udah nggak rame lagi. Dia tuh viral waktu 2-3 bulan yang lalu. Pertama kali dia jadi DPO ya. Waktu dia jadi DPO, memang sorotan orang Indonesia semua ke Saipudin. Tetapi makin ke sini kan orang udah bosan juga. Hujatan dia itu-itu. Fitnahan dia itu-itu aja. Ya, stylenya cuma seperti itu gitu. Yang dia bahas pun ulang-ulang macam radio rusak. Ya, terakhir dia jadi nggak ada yang nonton. Udah mulai nggak ada yang nonton. Sedangkan channel kedua ini masih kecil. Ya, channel kedua ini masih sangat kecil. Jadi Mbak Udin ya lagi stres, lagi galau. Padahal dia udah ke kantor YouTube. Bayangin, udah ke kantor YouTube dengan harapan mencelakai channel-channel Muslim. Malah sendiri yang celaka. Itulah saya bilang. Jangan pernah berpikiran untuk mencelakai orang lain. Itu pasti akan berbalik sama kamu. Ya, apa yang kamu tuai, itu yang akan kamu terima. Apa yang kamu tuai pula? Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Ya, apa yang kamu tanam itu pasti akan kamu tuai gitu. Ya, kamu menabur angin, kamu akan mendapatkan badai. Ya, jadi Mbak Udin datang ya dengan berpikir, wah nanti kalau saya bisa ketemu sama orang-orang YouTube, saya suruh tutup itu channel-channel Muslim ya. Karena dia berpikir Amerika ini kan Islamofobia juga. Biasanya orang Amerika ini agak sensitif dengan Islam. Dia pikir, wah nanti saya akan jelasin itu channel Islam gini-gini-gini. Ya. Terakhir kok channel dia pula yang kena. Itulah saya bilang, jangan jahat jadi orang.
Ya, jangan pernah berpikir untuk mencelakai orang lain. Kita tuh hidup itu ya, sementara. Hidup aja dengan membantu orang, ya berpikir positif. Ngapain kita hidup dengan berpikir, wah si ini jahat, kita harus celakai dia. Menderita kali hidup kamu. Ya, hidup kamu tuh terlalu istilahnya terfokus sama orang-orang yang kamu benci. Jangan. Hidup itu ya jalan aja gitu. Ya, hidup tuh sekedar ya udah gitu. Ya, hidup ya sekedar hidup ya, nikmati selama masih hidup, ya perbanyak pahala, banyak bantuin orang, nanti kita di surga, ya di jannah, ya udah terima balasan, selesai gitu. Simple hidup itu. Ngapain berpikir, wah siapa itu jahat sama saya akan saya balas. Ya saya tunggu kapan ada kesempatan saya balas gitu kan. Nungguin gitu kesempatan balas. Ya sama nih seperti Oten-Oten ya, yang beberapa yang sangat dendam sama saya. Saya nggak tahu ya begitu banyak dari channel-channel sebelah yang eh, setia menunggu, wah kapan nih Julius salah ngomong, kapan Julius silap ini kan. Nunggu-nunggu semua ini. Ya bagus juga sih, silakan lah kalian tunggu gitu kan. Silakan kalian tunggu, nggak masalah kok. Ya, jadi hidup penuh dengan kebencian apa enaknya? Kamu seperti membawa kotoran setiap hari ya. Kemana-mana bawa kotoran gitu, bawa beban. Buang aja gitu, ngapain gitu. Ya kasihan saya melihat orang-orang seperti Saipudin, Rudi Yohanes juga sama gitu kan. Hidup dengan berpikir eh, orang lain akan menjahati dia, berpikir wah iri hati sana sini, nggak ada. Ya, nggak ada. Walaupun kalian tuh oten, di mata saya ya, teman-teman Kristen tuh nggak lebih daripada anak-anak yang nggak ngerti apa-apa, ya, tapi meyakini hal tersebut. Ya, sama kayak anak-anak gitu kan, meyakini misalnya Sinterklas itu memang ada. Ya, dia bilang, iya ada Sinterklas, saya akan tunggu sampai malam, saya nggak mau tidur, saya mau tunggu Sinterklas datang bawa kado. Kalian mau argumen apapun sama dia, susah, karena dia sudah meyakini Sinterklas itu ada. Ya udah kita ketawa aja, senyum-senyum aja kan, nggak mungkin kita marahin. Udah tidur kau bandel kali kan, jangan kau begadang nunggu Sinterklas, nggak ada itu Sinterklas, bohong itu. Nggak bisa, karena dia sudah meyakini itu ada. Ya, anak-anak seperti itu. Saya dulu seperti itu juga. Saat saya jadi Kristen, ya saat saya masih di Kristen, saya meyakini ini benar gitu. Kita akan ngotot mempertahankan itu. Ya sama kayak anak kecil itu kan. Di malam Natal dia nungguin Sinterklas nanti datang. Saya nggak mau tidur lah. Ya, kita suruh tidur pun nggak mau tidur dia. Begitu juga dengan teman-teman Kristen, kita udah bilang Tuhan itu nggak mungkin manusia. Tapi mereka mempercayai hal seperti itu, mau gimana? Pelan-pelan lah kita jelasin. Ya, pelan-pelan. Nanti suatu saat dia akan punya kedewasaan iman, dia akan tahu. Sama kayak anak kecil itu ya. Nanti seiring dia beranjak dewasa, dia akan sadar bahwa Sinterklas itu bohong. Atau saat dia selesai menunggu ya, dia tunggu. Ya, dia tunggu sampai besok pagi, begadang dia. Nggak datang Sinterklas, kecewa. Tahun depan, dia tunggu lagi. Ya, dia berpikir, wah mungkin tahun lalu Sinterklasnya kelewatan rumah dia. Ya, atau ada yang salah, mungkin saya nggak pasang cerobong asap, jadi Sinterklas nggak bisa masuk. Ya, tahun depan dia rombak, ada cerobong asap. Ya, dia minta ada cerobong asap sama orang tuanya, biar Sinterklas bisa masuk. Nggak datang juga. Tahun berikutnya mungkin dia bikin pesan lebih besar gitu kan. Dia taruh pernak-pernik Natal di depan rumahnya, biar Sinterklas sadar rumah itu. Nggak datang juga. Lama-lama dia akan yakin, oh rupanya bohong ini. Ya, rupanya saya dikibulin selama ini. Begitu juga dengan teman-teman di sebelah. Biarkan mereka berproses. Ya, kita cuma bisa mengguide, ya, memberikan pengarahan kepada teman-teman kita sebelah dengan harapan nanti mereka yang akan sadar sendiri. Mereka akan sadar, oh ternyata nggak mungkin lah Tuhan jadi manusia. Oh nggak mungkin lah seperti itu. Ya, itulah saya senang banyak teman-teman ya setelah menonton HMC itu mulai terbuka wawasannya. Ya, walaupun nggak semua jadi Muslim ya, banyak juga yang memilih jadi ateis, ada juga yang memilih jadi Unitarian. Contohnya centang hijau. Centang hijau itu kan diskusi sama saya lumayan panjang ya, cuman saya nggak perlu share lah. Saya punya WA sama si centang hijau ya. Saya udah bilang sama dia gini gini gini, dan terakhir dia terima kan, ya nggak mungkin Yesus itu Tuhan, ya nggak mungkin Yesus itu Tuhan. Ya udah bagus gitu. Ada peningkatan. Jadi kalau kita bilang Islam itu ya 2 kalimat syahadat, dia udah ngucapin 1 kan. Jadi dia sudah mengucapkan yang pertama. Udah bagus, ada peningkatan. Jadi kita harap makin banyaklah teman-teman yang tersadar nantinya.
Tapi itu butuh proses, semua butuh proses ya. Semua butuh proses, dan semoga makin banyak orang-orang yang tersadarkan. Itu aja yang bisa kita bantu ya kepada mereka. Untuk masalah Udin, ya kasihan, saya sampaikan kepada Udin, semoga Oten-Oten ya tergerak hatinya untuk membantu Saifuddin nih, kasihan dia di Amerika ya. Jangan lupa dibantu Saifuddin, bantu juga Kosman bin Sunet, bantu juga yang lain-lain ya. Banyak itu Oten-Oten yang membutuhkan uluran tangan kalian ya. Itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman. Semoga ini bisa menghibur ya, melihat Saifuddin yang lagi kejang-kejang setelah melaporkan channel Muslim, malah channel dia yang tidak bisa mengudara ya. Itu dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.